Teman-teman pernah perhatikan nggak? Kalau akhir-akhir ini jalanan kita itu dipenuhi baliho PSI. Pasti banyak yang nggak merhatiin toh. Soalnya yang pasang baliho dari banyak caleg dan partai. Coba deh mulai sekarang perhatikan. Jangan lupa ya, perhatikan dalam satu perjalanan. Ini dia info terkini Widya. Selain tulisan PSI Partai Jokowi, pada baliho juga terdapat gambar wajah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep dan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Bandingkan baliho PSI dengan baliho lainnya. Dan uniknya, baliho PSI ini yang banyak nampilin wajah Bro Kaisang. Cetakan terbaru tetap dengan warna dasar putih, bertuliskan PSI Partai Jokowi. Dan itu menyebar di berbagai kota. Sumpah, jumlahnya banyak banget. Sebenarnya kondisi ini sudah diteriakkan mungkin ya 2 bulan yang lalu. Ada generasi muda di Subang, cerita dia. Di kabupatennya, baliho PSI bertambang Bro Kaisang ini tersebar merata. Satu kecamatan kira-kira ada 50 baliho. Lah baru 2-3 hari ini merhatiin jalanan. Lah kok ternyata bener. Coba besok teman-teman melakukan perjalanan bergantian arah ke barat atau ke timur, ke utara maupun ke selatan. Silahkan perhatikan secara acak. Baliho siapa yang banyak? Yang seragam ya hanya PSI, serta tidak menampilkan caleg loh, selain ketua umumnya. Bulan lalu, seingat saya ya, baliho PSI itu masih bergambar ketua umum pegang boneka beruang coklat kecil. Lah kok beberapa hari ini agak kaget. Soalnya sudah ganti dengan gambar wajah atau kepala Mas Kaisang ditimpa dengan foto presiden. Tulisannya jelas, PSI Partai Jokowi. Tulisan PSI berwarna merah, sedangkan tulisan Partai Jokowi berwarna hitam. Pas 2 hari lalu habis Isya, kebetulan lewat area persawahan, dalam rentang jarak cuma 2 km. Kaget juga di sepanjang jalan itu, sampai ada 3 baliho yang sama. Ingat loh, jalan yang saya lalui itu jalan sawah. Meski itu yo jalan desa yang sudah diaspal, jalan Cidatan. Maksud saya itu jalan memotong antar kabupaten gitu. Tidak begitu ramai, soalnya lebar jalan pas untuk simpangan 2 mobil saja. Tapi bisa terpasang 3 baliho. Gila, ini memang benar-benar gila. Benar-benar sulit diterima akal. Jika dalam rentang 2 km saja ada 3 baliho, atau anggap sajalah dalam 5 km ada baliho untuk kategori jalan kabupaten, jumlah total se-Indonesia berapa ya? Kan banyak banget. Kita nggak akan persoalkan bayar pajak dan lain sebagainya, karena banyak baliho partai dan caleg dipasang di jalanan juga sih. Tapi dominannya baliho itu di berbagai wilayah, ini tentu sangat mengejutkan. Sederhana saja. Coba dihitung berapa cetak serta biaya pemasangan. Anggap saja satu baliho itu Rp250.000. Berapa totalnya kebutuhan untuk satu kabupaten? Dalam postingan yang viral di Subang tadi, biaya yang dibutuhkan sekitar 1 miliar loh untuk satu kabupaten. Lah, kalau di Indonesia yang dipasang 300 kabupaten kota saja membutuhkan 300 miliar. Itu baru untuk baliho. Dari mana PSI punya duit sebanyak itu? Yang jelas, fenomena maraknya baliho PSI ini sudah dibahas di DPR, baik oleh Komisi 1 maupun Komisi 3. Sudah disampaikan oleh Komisi 1, itu sudah terjadi di Komisi 1,
Mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI. Ya, saya kira Komisi 3 juga kami mengusulkan, Saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Saat mereka melakukan RDP atau rapat dengar pendapat, kalau Komisi 1 kan sama TNI dan Komisi 3 sama dengan Polri. Mereka menduga ada cawe-cawe aparat. Cawe-cawe dalam hal apa? Dalam memasang baliho itu. Mengapa dugaan ini muncul? Ya karena baliho dengan jumlah ratusan bisa serentak terpasang dalam satu malam. Sudah kayak Bandung Bondowoso saja ya. Wakil rakyat kita itu mendesak aparat harus netral, tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Di Komisi 1 sudah terbentuk panja netralitas TNI dan Komisi 3 mendesak adanya panja netralitas Polri. Kembali ke soal PSI. Sebagai partai tanpa kursi DPR, kemampuan cetak serta memasang baliho itu jelas dipertanyakan banyak pihak. Awalnya di video baliho viral di Subang, ukuran balihonya gede banget, ukuran 3 kali 4 meter. Sekarang yang PSI Partai Jokowi ukurannya lebih kecil, kira-kira ya 2 kali 1,5 meter. Bisa jadi agar tidak terkesan mencolok. Sebagai rakyat yang ikut bayar pajak, sebenarnya sedih sih jika ada keterlibatan aparat turun pasang baliho begitu. Di sisi lain, kita mempertanyakan pada Bro Kaisang nih, duit PSI itu kok banyak banget ya? Ngalah-ngalahin banyak partai besar yang pasang baliho. Kayaknya tidak ada partai pasang baliho semasif PSI. Paling-paling ya baliho caleg, dan itu pasti dibiayai oleh calegnya sendiri. Karena gini ya, di musim kampanye ini kan ada aturan pasang baliho dan diatur oleh KPU. Sehingga partai tidak bisa sembarangan nempel atau naruh baliho di sembarangan. Utamanya di fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum. Di depan rumah orang ya mestinya seizin pemilik rumah. Nggak bisa asal pasang, asal nempel, nggak bisa. Biasanya partai lebih suka memasang bendera, bukan baliho. Soalnya biayanya lebih murah. Ukurannya juga lebih kecil. Lagi-lagi maraknya baliho PSI ini mengejutkan kita semua. Tolong dong KPU RI bisa audit dana kampanye partai. Itu duitnya dari mana? Kok baliho bisa ada di berbagai penjuru wilayah? Gede-gede pula. Oh iya, teman-teman mungkin bisa cek keliling ke lingkungan ya. Tulis di komentar di mana ada baliho gede-gede. Di kabupaten kota mana menemukan baliho sejenis dalam jarak berapa kilo. Agar kita tahu betapa masifnya PSI bergerak. Ini bukan pelanggaran, hanya saja untuk pembuktian bahwa kejadian ini marak di berbagai wilayah. Pak Trimedia Panjaitan, Pak Beni Harman, dan Pak Syafarudin, kebetulan mereka ini anggota Komisi 3 DPR RI. Semuanya berasal dari luar Jawa, memberikan kesaksian di RDP. Maraknya baliho PSI ini. Komentar teman-teman bisa sekaligus menunjukkan benar tidaknya disampaikan oleh mereka. Ini penting untuk memahami adanya dugaan intervensi kekuasaan pada Pilpres kali ini. Satu hal yang tidak lupa, mengapa di baliho tulisannya PSI Partai Jokowi? Apakah usai menjabat presiden, Pak Jokowi bakal bergabung ke PSI? Ditambah Mas Gibran dan Mas Bobi yang pastinya tidak akan bertahan di PDI Perjuangan. Jawaban ini bisa kita peroleh usai ketiganya menuntaskan masa jabatan mereka. Demikian informasi terkini media. Sampai ketemu lagi di ini dia info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media